Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini pada kegiatan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 yaitu oleh Ibu Dian Dewi Hardianti dan Bapak Ahmad Iskandar. Selanjutnya sebelum acara kita mulai marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang saat ini diwakili oleh Ibu Eni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengikuti acara forum berbagi aksi nyata disiplin positif di sekolah yang akan diselenggarakan oleh Bapak Iskandar selaku guru penggerak angkatan 10 dan kemudian ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini ibu-ibu dan bapak-bapak termotivasi juga untuk mengikuti guru penggerak angkatan selanjutnya ya, seperti Bu Inge, Bu Ayu itu harusnya ini termotivasi karena dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menimbulkan aksi nyata yang bisa merubah sekolah SMP Pembina ini menjadi lebih baik lagi ya. Oke, biar acaranya berjalan lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Yel-Yel SLB Pembina kita. Sebentar Pak, yelnya Pak. Kalau mengisi Bu, ini biasanya kalau di kelas saya itu cuma gini, semangat pagi, luar biasa, wah gitu aja. Seperti itu ya. SLB Pembina. Pagi, luar biasa. Semangat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara hari ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, saya serahkan pada narasumber yang terhormat Bapak Iskandar dan Ibu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Eni yang mewakili kepala sekolah. Selanjutnya yaitu masuk ke materi inti diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dian. Kepada Ibu Dian dan Bapak Ahmad Iskandar dipersilahkan. Apa sih? Parway ini lah. Aku mau. Ini namanya getek nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok lemes ya? Kenapa ini? Terus semangat ya. Ayo, kita terus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Baik Bapak Ibu. Oke. Oke. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Wah. Oke, baik. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Sebelum
kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak tentang kebutuhan dasar manusia? Nah, ada pertanyaan informatif. Apa yang Bapak Ibu pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Uang. Oke. Bu Bella, uang. Sama lagi yang bisa jawab kebutuhan manusia. Air. Kebutuhan dasar manusia. Air. Uang sama. Apa? Sandang makan papan. Betul. Apa lagi? Enggak. Ada lagi? Kebutuhan dasar manusia? Kebahagiaan. Sehat, ras, kepercayaan. Oke, kepercayaan luar biasa. Cinta. Oke ya. Ternyata Bapak Ibu sudah memahami kebutuhan dasar. Kita kupas Bapak Ibu. Apa betul kebutuhan manusia itu yang Ibu sampaikan? Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, tadi Bu Reski masuk bertahan hidup. Ya, papan, sandang, pangan itu masuk. Ya, itu masuk bertahan hidup. Berikutnya adalah penguasaan. Harta tahta. Penguasaan itu apa contohnya Bapak Ibu? Apa? Penguasaan? Penguasaan apa contohnya? Ada yang tahu? Kalau kasih sayang udah jelas ya. Rasa diterima, langsung apa? Diterima perhatian, cinta, kasih sayang itu otomatis ya. Kalau penguasaan? Penguasaan ya Apa? Oke, segi pengakuan ya, menghargai apa itu namanya? Apa namanya? Prestasi yang diraih itu ya. Nah, kalau kesenangan? Ya, kebebasan senangan ya. Kesenangan itu ke pantai ya, jalan-jalan. Kalau kebebasan? Bebas apa namanya? Masih bebas. Bebas apa? Berkarya, berpendapat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah paham ya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan bertahan hidup yang disampaikan Bu Reski tadi. Contohnya adalah termasuk kesehatan, rumah, makan yang disampaikan Bu Reski tadi betul sekali. Kebutuhan biologis ini juga bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Oke ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, di sosial kelompok seperti ini Bapak Ibu diterima. Ini menjadi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada kan di suatu kelompok itu anak dikucilkan, ya, nggak diajak main. Nah ini anak ini butuh apa? Butuh kebutuhan yang dasarnya apa? Kasih sayang. Nah kita sebagai guru juga harus mengetahui kebutuhan dasar anak-anak. Ya, anak ini kok murung ya, anak ini kok apa namanya nih sering nyari perhatian dengan rewel. Nah ini ternyata dia butuh kasih sayang. Di rumah mungkin orang tuanya sibuk bekerja. Sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Oke, berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Ya, skill itu tadi menjadi terampil. Ya, ini kebutuhan yang harus kita tentang penguasaan. Berikutnya kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasan ini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tidak pengaruh orang lain. Dan ini anak-anak yang biasanya punya prestasi yang memiliki skill itu ya, memiliki kemampuan, akhirnya dia tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Oke, kesenangan yang terakhir, Bapak Ibu. Kesenangan di sini adalah mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Contohnya Bapak Ibu apa? Contoh kalau di sini apa? Keterampilan. Ada murid kita yang di sini yang sukanya diboga, dipindah ke tempat lain nggak mau, waktu diboga, dan dia akhirnya sangat termotivasi, sangat semangat
untuk belajar di boga. Ada lagi yang nari, ya waktunya nari nggak mau wis diganggu yang lain, diajak kegiatan lain nggak mau, masih latihan nari gitu ya kalau siswa-siswa kita. Jadi inilah karena dia memiliki kebutuhan kesenangan. Ya ini yang dunia berkualitas Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Bisa dibaca? Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi dunia berkualitas adalah minimal Bapak Ibu memiliki 3 dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya apa? Dunia berkualitas. Ibu memiliki rumah tangga yang bahagia, kasih sayang, langsung kerjaannya lancar, karirnya meningkat, ya langsung Bapak Ibu diterima di suatu kelompok. Ini contohnya dunia yang berkualitas. Kecuali Bapak Ibu cuma memiliki satu kebutuhan, ini belum bisa dikatakan kebutuhan yang dunia yang berkualitas. Minimal Bapak Ibu memiliki 3 kebutuhan dasar manusia, ya, bertahan hidup, kasih sayang, apa lagi, kebebasan. Bisa dikatakan memiliki dunia yang berkualitas. Ya, oke. Kita berpindah ke 5 posisi kontrol. Ini yang nanti lebih seru ya. Apa nanti Bapak Ibu bisa memahami posisi kontrol mana yang Bapak Ibu sekarang miliki. Di sini, oke. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berjumlah ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini sering dilakukan Bapak Ibu guru. Nanti ada penjelasan lebih detail lagi di manakah posisi kontrol Bapak Ibu selama ini. Oke, 5 posisi kontrol yaitu ada 5. Yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Penghukum ini biasanya melakukan dengan hukuman fisik dan verbal. Mohon izin masih ada. Iki apa enaknya kan tadi menentukan secara bersama iki loh karunan kelas. Sorry. Yang belakang dari belakang. Baik Bapak Ibu, oke ya kita lanjutkan. Ini posisi kontrol menghukum. Nah ini biasanya Bapak Ibu kalau menghukum murid dengan apa Bapak Ibu? Tangan di pinggang. Kalau bahasa Jawa paling mata melotot, menunjuk, ya. Langsung apa lagi? Suaranya bentak-bentak, bentak-bentak. Ya. Contohnya ini dengan kata-kata ini. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas kau. Ada pengancaman. Ini dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau di posisi penghukum ini, dampaknya anak akan jadi minder.
penakut, pendendam, ya. Pemarah. Nah, pemarah. Jadi dampaknya akan ke peserta didik itu akan itu tadi. Kamu ini selalu saja Iya, salah. kamu saja salah. Oke. Posisi kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini suaranya agak lembut Bapak Ibu, tapi menusuk. Nah, Lembut iya. hati menusuk Ya. hati. Jadi membuat rasa kepada peserta didik ini menjadi merasa apa namanya? Ini kata-kata Iya. lembut menusuk hati. Merasa di apa ya? Merasa bersalah muridnya. Ya, ini contohnya. Merasa bersalah berlebihan. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak-anak benar-benar ada penyesalan yang dalam gitu. Ya, jadi ini jadi posisi pembuat merasa bersalah ini lebih halus, tapi itu tadi dampaknya akan menjadi anak akan menjadi apa? Merasa bersalah, akan dihakimi. Frustasi. Iya, ya sedih begitu ya. Oke, ya murid nanti tidak diberharga, kecewa gitu Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol membuat merasa bersalah. Posisi kontrol berikutnya adalah menjadi teman. Ini posisi kontrol yang apa namanya? Lebih santai lagi. Ya, friend. Ada kedekatan guru dan murid. Biasanya ini diiringi dengan bergurau. Contohnya yaitu tadi kalau murid nggak bersalah, Bu, kamu ini kok ngulangnya sama lagi sih? Guys, nggak apa-apa. Apa namanya? Nanti kita maafin. Guys, kita bilang lagi ya. Dengan bergurau, senyum-senyum. Artinya apa? Dampaknya apa? Murid menjadi apa? Ketergantungan dengan guru itu. Bila guru itu melakukan menghukum apa tidak peduli lagi, dia akan merasa kecewa, Bapak Ibu. Kecewa, oh bapak ini ternyata membohongi aku, katanya menjadi teman, katanya sayang ke aku, ternyata kok gini. Dia akan kecewa berat nanti, karena itu tadi dampaknya seperti itu, ya, yaitu murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, karena itu lebih motivasinya dari bapak itu tadi, dari bapak ibu guru itu tadi dengan posisi kontrol sebagai teman. Oke, berikutnya. Nah, ini posisi pemantau. Ya, posisi pemantau ini adalah memantau berarti mengawasi Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab untuk atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi contohnya ini, dengan kata-kata memantau ini, pertanyaan yang diajukan adalah peraturannya apa? Kamu harus, konsekuensinya harus ngapain? Contoh, kalau anak di kelas ya menjatuhkan botolnya temannya, botolnya akhirnya pecah, tumpah airnya, konsekuensinya biasanya Bapak Ibu gak, ayo dibetulkan nggak? Oh dibersihkan nggak? Segitu nggak Bapak Ibu? Pernah nggak mengalami situ? Pernah ya? Ayo dirapikan lagi, ayo dibersihkan lagi, seperti itu ya. Ya adalah Bapak Ibu adalah di posisi kontrol pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan perbuatan ini, seperti itu ya. Oke. Nah ini posisi puncak. Kita sebagai posisi guru, kita harus sebagai guru harus memiliki posisi di manajer. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kita nggak melakukan pendekatan Bapak Ibu. Jadi kita tahu, kita gali dulu permasalahannya. Nggak langsung kita kita hukum, tidak langsung kita mengejas kesalahan peserta didik kita. Jadi kita beri solusi biar kita kembalikan ke anak didik kita. Kamu melakukan ini, nanti solusinya gimana? Ya. Nah ini
seseorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, ya kembali ke keyakinan kelas tadi yang disampaikan Bu Dian sebelum melakukan posisi kontrol ini. Bapak tadi di awal sudah dijelaskan sama Bu Dian tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari peraturan Bapak Ibu, peraturan kelas, peraturan sekolah, ya itu apa yang disampaikan ke peserta didik kita. Peraturan kelas baru kita turunkan menjadi kalimat positif. Contoh, datang, ya kalau datang sekolah jangan terlambat. Nah kita rubah kalimat positifnya, datang tepat waktu. Ya, jangan berlari di koridor sekolah, berjalanan di koridor sekolah. Jadi tidak ada kata-kata yang kurang positif. Jadi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Peraturan seperti itu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah. Buanglah sampah di tempat, jagalah kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Datang tepat waktu. Langsung kalau di kelas biasanya apa Bapak Ibu? Waktu pembelajaran. Biasanya muridnya nggak konsentrasi ya. Tidak konsentrasi, rame sendiri, langsung apa? Tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti apa? Keyakinan kelasnya contohnya. Berarti kayak semacam dilarang merokok. Ya, dilarang merokok. Diganti kalimat yang positif. Ya. Apa? Dilarang merokok. Tambah negatif. Apa? Jadinya apa? Ya, jadi motivasi belajar, mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan gembira, seperti itu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari peraturan yang banyak itu tadi kita rubah menjadi keyakinan kelas hanya berapa poin itu aja supaya peserta didik ingat dengan apa yang diyakini tadi. Nah, ini apa kamu meyakininya? Nah, contoh kalau anak melanggar, datang telat waktu, ya datang terlambat, apa kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, seperti itu. Oh maaf Bu, saya datang terlambat, melanggar keyakinan tidak menghargai diri sendiri, kata seperti itu. Oke? Nah, kesepakatannya apa itu tadi? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke, nah ini 5 posisi kontrol. Posisi tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku, motivasi yang berkembang. Di posisi pertama yaitu penghukum, ya, kata yang keluar adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Di posisi tindakannya seperti itu. Di perkataannya, kalau kamu titik bapak ibu akan, kalau kamu melanggar peraturan bapak ibu akan menghukum kamu. Nah ini tindakan perkataannya. Nah untuk berikutnya akibatnya, kalau di kita posisi penghukum, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya akan diabaikan. Pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Karena apa Bu? Karena sering dimarahi, sering dihukum, agar dia berontak Bu. Berontak dengan cara apa? Akan mengulangi kesalahan atau melakukan pelanggaran lagi dan lagi, ya. Motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik otomatis Bapak Ibu, ya. Jadi kita sebagai guru adalah harus di posisi manajer, ya, karena posisi manajer adalah motivasi intrinsik tadi yang disampaikan Bu Dian. Kita menjadi guru ini harus diawali dari motivasi diri sendiri. Yang disampaikan tadi, kalau diajak rapat, motivasinya bukan nasi kotak, bukan kue, bukan uang, tapi motivasinya adalah untuk belajar. Kita datang tepat waktu di sekolah, ya, cek clock, biasanya jam dari rumah sampai sini setengah 8. Jadi kan motivasinya ekstrinsik apa intrinsik apa intrinsik? Motivasinya apa?
dari ekstrinsik. Karena apa? Dari luar, karena bapak ibu kok galali kok paling Pak Dar nggak tahu, atau nanti di pinjam temennya. Nah, akhirnya menjadi apa? Motivasi ekstrinsik ya, negatif bapak ibu. Jadi kita datang tepat waktu itu ya dari diri kita sendiri. Kenapa kita datang tepat waktu? Kita harus menjadi pribadi yang baik, menghargai diri sendiri ya. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol motivasi ya. Dulu berbuat, tadi bapak ibu posisinya sekarang adalah belum. Oke, ini motivasi guru berbuat untuk penghukum, membuat orang merasa bersalah ini adalah apa Bapak Ibu? Negatif. Motivasi ekstrinsik. Ya, teman pemantau juga motivasi dari ekstrinsik. Yang motivasi intrinsik adalah di posisi manajer Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya kalau di posisi manajer, di murid berkata gini, bagaimana caranya saya bisa membagi keadaan. Jadi kembalikan ke posisi dari misalnya anak-anak. Ya, saya ulangi lagi untuk posisi manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahannya. Lalu guru mengatakan apa yang kita yakini, kita tanyakan ke peserta didik kita. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk membagi masalah ini. Jadi kita kembalikan ke anak-anak Bapak Ibu. Mungkin nggak Bapak Ibu menanyakan ini ke peserta didik kita? Mungkin, ya, karena saya sudah mempraktekkan dan ini berdampak memang Bapak Ibu. Ya memang posisi manajer ini tidak bisa langsung kita lakukan, karena harus kita lakukan setiap hari, kontinu. Kita harus sering melakukan dan belajar Bapak Ibu. Kita supaya menjadi posisi manajer. Ya, menguatkan pribadi. Berikutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tadi kebutuhannya apa anak-anak? Kebutuhannya anak-anak itu apa? Jadi tadi dia tahu akhirnya saya harus berbuat apa. Ya, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan yang terakhir itu apa namanya? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi anak itu memiliki kemauan untuk memperbaiki diri. Beda dengan posisi kontrol yang 4 tadi, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Ya, pasti kita nanti akan kembali ke posisi teman dan pemantau Bapak Ibu. Pasti itu. Saya langsung akan kembali teman dan pemantau. Tapi alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita harus di posisi sebagai guru dan posisi manajer. Oke, ini ada tugas Bapak Ibu, tolong dijawab ya. Ini ada yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bang hukum. Apa? Nomor 2. Membuat merasa bersalah. Oke, dikunci ya. Bu Resti, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak? Ayo. Tadi Bu Resti menjawab merasa bersalah. Oke, 2 ya. Dikunci ya. Nomor 2 sekarang. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukan. Kalau kamu tidak pernah Option A, B, C. Enggak ada. Maka tadi kan sudah saya jelaskan. Penghukum, merasa bersalah, teman, Merasa bersalah. Oke, tadi yang pertama hukum merasa bersalah. Kedua Merasa bersalah. sama. Sama. Oke,
Iya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ayo, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sendi, maksud terakhir deh. Apa? Terakhir mau manajer. Manajer apa? Terakhir manajer ya katanya. Jelek. Nah, ayo apa itu? Pengawas, penghukum, pembuat masalah, Manajer. Oke, cek ya. Pengawas itu apa? Kamu sudah tahu aku murid memperkenalkan. Loh, Badi, apa Badi? Buka jawaban nih. Jadi kangen karo Pak yang ini. Oke. Terhukum. Silakan ya Badi. Belum metu apa aku. Oke. Langsung jawabannya ya. Jadi yang nomor 2 itu bapak ibu salah ya tadi ya. Ya, di sini saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayo lakukan demi ibu-ibu. Ya, teman. Apa yang kamu mau mendapatkan stiker atau dia pemantau atau pengawas? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum, bapak ibu. Oke, di sini dapat dipahami. Nah, sekarang bapak ibu saya mau tanya bapak ibu, kira-kira selama ini bapak ibu berada di posisi apa? Oh ya manajer semua, saya manajer saya. Oke, ini ada video bapak ibu ya, kita lihat. Oh, maaf, wifi-nya pantesan. Ini ada video bapak ibu, sumbernya dari www.kemendikbud. Nah, ini akan menjadi bahan referensi untuk bapak ibu. Selama ini jenengan kalau menghadapi permasalahan di kelas itu posisi di mana? Jangan seru aja. Oke. Kita perhatikan bapak ibu ya. Ini dibawa atau kayak SOS atau kok? Aja dikira oke ya. Iya. Kamu pakai speaker ini. Speaker sama Pak. Di. Speaker. Saya di girangan Oke, bentar ya. Speaker ini. Biasanya. Next, pause next. Mencari masalah kompromi. Semua bapak ya, perhatikan ya.
penjelasan dari itu ya guru tidak mendengar kepada murid. Sudah terlambat. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Ini kalau orang ini, orang ini Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertentu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghalu, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukum bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi pendukung adalah guru cenderung akan memperlemah, bahkan menyandingkan. tahu kan? Kalau saya dulu kita tahu. Akan merasa senang, aman, dan akan menyerah diri.
demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus pindah di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk pemantau mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan prosedur. Saat pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bisa memperbaiki masalah keterlambatan? Iya, Bu. Memperbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk mencoba menyetel alarm saya, Bu. Ada orang yang kira-kira bisa untuk mengingatkan tidak? Kakak saya. Bapak Ibu. Oke ya. Posisi manajer tadi mengembalikan semuanya ke murid ya. Beda dengan posisi pembuku ya. Pembuku tadi guru tidak mendengarkan penjelasan sama sekali dari murid. Ya. Nah sekarang saya mau tanya, dijawab dengan jujur Bapak Ibu ya. Untuk Bu Eni mungkin saat ini Bu Eni posisi kontrolnya di posisi mana Bu? Posisi kontrol Ibu selama ini? Yang manajer. Oh manajer ya. Sudah dilakukan dulu? Tapi kalau di ke orang tuanya. Oh, ke orang tuanya. Anaknya Oke, untuk yang lain Bu Ayu mungkin di posisi mana saat ini? Teman. Seringnya ke teman. Ke teman ya. Nah itu dampaknya tadi tahu Bu ya. Jadi anak akan cenderung apa namanya dekat dengan ibu, berharap lebih dengan bantuannya ibu. Tapi nanti di kemudian hari kalau ibu menjadi penghukum, nanti akan kecewa berat ya. Bu Ayu kok begini, kok bohong. Nah, sebetulnya anak terlalu Bu ya. Nah untuk Bu Lesi pernah ngalami takutnya posisi mana sekarang di saat ini? guru lainnya. Pengawas. Oh, pemantau ya, pemantau dan teman. Nah ini memang posisi apa yang sering digunakan Bapak Ibu saat ini adalah posisi teman dan pemantau. Ya, dan ini manajer memang perlu banyak latihan Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu yang ketiga yang pasti pengalaman yang di sekolah dulu macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau Bu Bella pernah sekarang posisi di mana Bu? Posisi kantornya? Belum punya. Enggak, untuk yang apa? Tahun kemarin? Lebih ke teman Pak. Ke teman ya. Karena atau usianya sudah SMP SMA. Iya iya. Rata-rata di SLB itu dengan posisi khusus kita melakukan posisi kontrol teman ya, supaya murid nyaman, berguru gitu ya. Padahal lebih efektif itu adalah di posisi manajer. Dan ini kemarin saya mau buat tugas untuk aksi nyata untuk demonstrasi kontekstual di modul 1.4 itu saya mencoba Firman dan Nunes. Nunes itu pakai kalung, pakai cincin. Saya coba, ternyata ya sampai sekarang nggak dipakai. Alhamdulillah, walaupun dengan bahasa sendiri. Nes, kalau di sekolah, peraturan sekolah tahu Nes bahwa laki-laki tidak boleh menggunakan kalung sama cincin? Tahu, Pak Mama sih ngomong tadi. Nes, nggak bisa. Nes tahu keyakinan apa yang
yang Munes yakini untuk pelaksanaan Munes ini? Menghargai diri, menghargai orang lain. Jadi saya jawab, ternyata sampai sekarang Nes kalungnya disimpan di rumah ya. Nanti kalau Nes pakai kalung siapa yang ingatkan? Ada kum gitu. Sama siapa? Mama. Jadi yang mengingat dua orang yang Nes di rumah ya. Jadi kalungnya kalau waktu sekolah nggak dipakai lagi, sama cincinnya di dalam rumah. Itu sampai sekarang nggak dipakai Pak Ibu. Walaupun dengan keterbatasan kalung perak itu loh, preman itu loh, rantai itu ya. Ternyata efektif itu Bapak Ibu. Dan saya praktekkan untuk di lingkungan saya, di masyarakat. Ada karyawan kebersihan di rumah saya itu dia benar kalau gitu. Kemarin saya melakukan restitusi ini efektif ya, sangat efektif. Kerjanya selesai. Ya ada nanti. Oke, jadi Bapak Ibu posisi rata-rata di posisi teman dan pemantau Bapak Ibu ya. Oke, itu next kita akan belajar di posisi sebagai manajer. Oke, ya sekarang segitiga restitusi. Ini kaitannya dengan posisi korban tadi. Oke, segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke. Ini segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Peran menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami dari gagal. Jika pertanyaannya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa membagi masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah. Jadi ini Bapak Ibu, jika kita melakukan ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita akan melakukan tahapan segitiga restitusi ini. Nanti di akhir ini ada video sama yang gitu, bagaimana kita melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperoleh hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Pertanyaan yang diajukan biasanya, kamu bisa saja bertindak lebih gagah lagi dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa sesuatu dengan alasannya, ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, dan mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Oke, dan ini yang terakhir, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ajukan pertanyaannya yang keluar itu mesti yang kedua adalah sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Jadi kita kembalikan ke keyakinan apa yang kamu yakini dalam masalah ini, seperti itu nanti. Oke, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Belum ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada perilaku yang salah. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi kalau tadi Budian membuatkan kelas, itu kita kembalikan pertanyaan, kita kembalikan keyakinan kelas apa yang dilanggar itu tadi. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi jangan dicari masalah yang lain, fokus dengan masalah yang dilakukan itu. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki. Jadi kita kembalikan, kira-kira kapan memperbaiki kesalahan itu, ya. Oke, kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini adalah tahapan segitiga restitusi untuk masalah ini. Masalahnya ini dia sering diejek sama temannya.
Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dalam dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kamu fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti ada yang melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya bilang saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak melakukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jauh lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pergi. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke. Pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jelaskan
atas. Kan ada 3 seperti tadi. Yang kedua, validasi apa tadi? Masalah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada dirinya itu. Oke, Bapak Ibu, itu tadilah penerapan segitiga restitusi. Ini kalau diaplikasikan efektif banget, dan saya sudah melakukan ini sangat memang sangat luar biasa. Nah, ini yang disampaikan Bu Dewi tadi, perubahan yang harus kita lakukan ini memang harus mengikuti zaman, betul. Kita itu tadi yang disampaikan Bu Dian, kita menjadi seorang penggerak ini dituntut buat sat katanya. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Sama dengan tugas-tugas kita ya gitu. Hari Senin diinfokan, hari Selasa diinfokan, hari Selasa sore Zoom sampai sore, habis Zoom ada tugas, Kamis dikumpulkan. Nah ini kita harus mengikuti perkembangan. Nah ini di sini kami melakukan diseminasi budaya positif ini harapannya memberi motivasi Bapak Ibu. Apa yang tadi yang disampaikan Bu Dian, yang disampaikan saya adalah motivasi ekstrinsik ini kalau bisa sedikit demi sedikit kita kurangi. Kita yang keluarkan adalah motivasi intrinsik. Karena apa? Kita bekerja untuk siapa sih? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk bapak sekolah, bukan untuk teman kita, bukan untuk lingkungan, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun motivasi kita ini supaya terbangun daripada diri sendiri. Oke Bapak Ibu, dari kegiatan ini tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ada waktu kurang lebih 5 menit. Saya menyampaikan. Oke, kemudian menanggapi bahwa apa yang selama ini kita persepsikan tentang kurikulum merdeka, satu, yang kedua tentang kesalahan anak. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu berubah banget kepada guru? Nah itu kan, itu sebenarnya semuanya kembali kepada diri kita. Di guru penggerak itu memang diajarkan mengenali diri kita sendiri. Jadi masalah yang selama ini terjadi di masyarakat, di dunia pendidikan itu sebenarnya kembali kepada diri kita, kembali kepada sang gurunya, gitu ya. Bukan kita menyalahkan kurikulum ini. Harusnya Bapak Ibu kalau di media sosial itu pasti menyalahkan kurikulum merdeka itu gagal, kurikulum merdeka itu tidak sesuai dengan anak-anak, dengan perkembangan. Guru itu harus administrasi ini itu. Padahal kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan penggerak ini ya, sekolah penggerak, guru penggerak, saya yakin semuanya tuh jauh di luar pemikiran yang mereka sampaikan di luar sana. Kalau menganalisis dari permasalahan secara internal itu ya memang kembali kepada diri kita. Biasanya orang-orang yang bicara seperti itu tidak mengenali dirinya sendiri sebagai seorang pendidik, gitu kan. Kita akan kembali kepada diri kita, Pak ya. Kan tadi yang disampaikan tadi harus mengenal perilaku motivasi manusia, gitu kan ya. Nah, kembali lagi kepada diri kita bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan yang memang harus kepada anak, gitu kan? Yang harus berhamba kepada anak, berpihak kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di zaman sekarang itu berbanding terbalik sekali Bapak Ibu. Makanya di kurikulum merdeka ini itu kita harus mengubah kembali, harus melakukan hal yang baru. Jadi mengarahkan anak-anak didik kita itu menjadi pendidik, menjadi peserta didik yang memiliki budi pekerti, Pak ya. Jadi makanya kan administrasi kita dimerdekakan, terus kemudian hal-hal yang lain itu dimerdekakan bukan karena semuanya merdeka blas gitu, nggak ada, tapi kita kembali kepada konsep ini berpihak kepada peserta didik. Terus kemudian untuk segitiga restitusi ini memang benar Pak, saya juga menerapkan di sekolah ini. Ketika saya jadi koordinator itu saya menerapkan segitiga restitusi. Luar biasa sih. Iya, makanya kan ini ya terserah kalian mau bicara apa, yang penting saya ini terus bergerak buat ini perkembangan di sekolah seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dian. Betul sekali yang disampaikan Bu Dian. Jadi
semua itu harus kembali pada diri kita sendiri. Itu motivasi dan kebutuhan kita itu apa? Ya, motivasi inisiatif ini dari diri kita. Jadi orang mau bilang apa, kalau motivasi kita dari diri tidak akan mudah dipengaruhi, akan tetap berdiri. Yang mungkin yang saya sampaikan tadi, apapun yang dilakukan Budian, diomongin ngalor itu tidak akan goyang, keluar dari telinga kiri seperti itu. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kita mau menghargai diri sendiri, ya. Tapi kita nggak bisa. Kita mau menghargai orang lain, tapi nggak bisa menghargai diri sendiri. Contohnya banyak, ya. Mudah dikatakan, sulit diaplikasikan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu juga penting Bapak Ibu ternyata. Saya baru ikut CGP ini baru ngerti kebutuhan manusia kayak dibahas. Dan terus terang ini materi mungkin kalau teori Budian namanya cepat. Kalau saya kenal dulu apa sih lampu kebutuhan dasar manusia dibahas di sini. Apa? Enggak penting loh maksudnya. Tak pikir ya kepemimpinan, ternyata memang dasarnya dari itu diri sendiri, langsung kebutuhan kita itu apa, posisinya kita di mana, ya langsung posisi kontrol sama guru itu selama ini kita lakukan itu seperti apa. Ini potensi yang belum saya dapatkan sebelumnya, dan di sini potensi di JKB ini luar biasa, ilmunya luar biasa. Jadi harapan saya dengan mengimbaskan seperti ini, dengan disiplinasi ini tentang budaya positif di sekolah SMP Bina Lawang ini membawa dampak ke Bapak Ibu semuanya. Harapan seperti itu. Ya, untuk tahun depan harapannya Bapak Ibu ada yang tertular menjadi JGP. Ya, karena apa baru kelihatan berat Bapak Ibu. Ya, kemarin waktu loka kemarin ya di kelas saya itu memotivasi gini. Saya tanya ke panitinya, Pak, sebenarnya apa? Ya ini kebutuhan apa namanya? Kesenangan ya. Waktu itu dan adanya apa? Oleh speaker Pak. Nah, teman saya nyeletuk gini, ini menjiwa. Sampean kok mau apa? Ujuk-ujuk kok jaluk, sok lirik. Tujuh sampai 6 tahun udah mau terpukul saya. Wah, ternyata kebutuhan saya cuma kesenangan. Teman saya pikirannya dalam. Jadi motivasi dari teman, pengalaman dari teman ini saya ambil semua Bapak Ibu. Saya takut mudah. Kita biasanya selengnya ceplas-ceplas, ternyata waktu masuk di dunia CGP banyak materi, banyak pengalaman, banyak ilmu yang sebelumnya belum saya dapat, belum saya dapat. Dan enak Bapak Ibu, enak sekali ikut CGP. Ya ngomong nggak enak itu ya tergantung pribadinya itu masing-masing. Iya. Gimana kita memposisikan diri kita untuk melakukan kegiatan itu tadi. Saya alhamdulillah saya Budian sempat ditegur sama Fasil ya, tugasnya telat. Tapi itu saya menjadi motivasi. Nah, kita diajari untuk merefleksi diri. Selama ini kita lakukan itu sudah benar atau belum? Ya, gimana kita harus bagaimana? Bukan yang kurang benar aja, tapi yang sudah baik gimana? Harus kita menggali diri kita sendiri. Baik, tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Tidak ada ya, pas ya. Karena waktunya sudah siang. Oke? Sudah lewat jam 12. Iya, lewat 10 menit. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas atensinya. Ya, atensinya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah SMP Bina. Untuk kegiatan ini saya kembalikan ke moderator Ibu Bella. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ahmad Iskandar dan Ibu Dian atas ilmunya yang sudah banyak sekali ditularkan kepada kami semua. Mungkin banyak bagi kami, tapi sedikit bagi Pak Ahmad dan Bu Dian, karena masih banyak sekali yang ingin disampaikan mungkin, tapi karena waktunya sudah di atas jam 12. Begitu. Baik, semoga pertemuan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin, 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 amin.
Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang salah. Sekian dari kami, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya berpantun boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau sedih kita jalan-jalan, makan ikan dalam rantang. Jangan sedih hadirin sekalian. Makan siang sebentar lagi datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat selalu dan masih semangat? Ya, di sini saya Mei Setiawarini selaku rekan kerja dari Bapak Ahmad Iskandar atau biasa disapa Bapak Mamat. Sangat terinspirasi dari pemaparan budaya positif Bapak Mamat terkait budaya positif itu sendiri di sekolah. Saya sangat terinspirasi dan memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan terkait budaya positif itu sendiri. Karena apa? Karena budaya di sekolah saya di SLB Pembina, kebanyakan peserta didik itu masih disiplin tapi dari faktor eksternal, dari luar. Di sini saya baru paham dan memahami ya, kalau faktor dari dalam diri siswa itu sendiri sangat penting dan perlu ditumbuhkan untuk perbaikan, untuk membuat karakter peserta didik lebih baik untuk kedepannya. Sedangkan untuk kami, untuk saya selaku guru di sini itu memberikan banyak motivasi, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang saya dapat dari pemaparan tersebut. Untuk apa? Untuk saya selaku guru berbenah. Apa kemarin saya dalam pembelajaran itu sudah baik, sudah betul? Saya di sini selaku sebagai apa? Padahal di sini saya seharusnya sebagai manajer bagi peserta didik, memberikan kalimat-kalimat positif, memberikan disiplin, dorongan untuk mewujudkan disiplin positif bagi peserta didik maupun dari saya sendiri. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk pemaparan kemarin, untuk pemaparan dari disiplin positif dan budaya positif dari Bapak Ahmad Iskandar. Semoga Bapak Ahmad Iskandar sukses selalu dalam CBP